Tribun News Today. Tribuners, berjumpa kembali bersama Hakim di Tribun News Today. Dan Hakim akan berbagi informasi menarik hari ini, mulai dari informasi nasional, internasional, selebritis, dan juga olahraga. Penangkapan beberapa ulama sekaligus adanya isu publik terkait pembubaran Majelis Ulama Indonesia atau MUI menjadi isu sensitif dalam kehidupan beragama dan bernegara. Pemerintah diminta hati-hati dalam menanggapi hal tersebut. Hal itu disampaikan oleh anggota DPR RI fraksi PKS Syahrul Aidi Ma'azat kepada wartawan pada Senin 22 November 2021. Dia menganggap langkah pemerintah sangat dinanti-nantikan oleh masyarakat. Dia menambahkan, pemerintah perlu menelusuri pihak penyebar isu meresahkan terkait pembubaran MUI. Karena isu tersebut, potensi untuk merusak keharmonisan kehidupan bernegara ke depannya semakin tinggi. Seiring dengan melandainya kasus COVID-19 di Tokyo, Jepang, sejumlah sekolah dasar di Tokyo sudah melaksanakan pembelajaran tatap muka atau PTM. Tidak sedikit pula sekolah memanfaatkan iPad sebagai media pembelajaran. Sekolah juga menerapkan protokol kesehatan yang ketat, kewajiban penggunaan masker, disinfektan, dan juga menjaga jarak. Proses pembelajaran dilakukan di dalam kelas yang isinya dengan 30 siswa per kelas dan pintu terbuka, serta menjaga jarak antara satu dengan yang lainnya. Tahun 2019 lalu sekolah ini melakukan pertukaran kebudayaan dengan Sekolah Indonesia di Tokyo atau SRIT. Begitu akrabnya hubungan persahabatan kedua anak bangsa sehingga setelah acara tersebut mereka masih terus saling berkomunikasi dengan baik. Di SRIT para murid dipersembahkan dengan lagu dan tarian Indonesia serta berlatih alat musik angklung dan juga gamelan. Kerja sama dengan Indonesia masih berlanjut dan April 2022 mendatang, kedua sekolah akan melakukan pertukaran kebudayaan ke Bali. Baiknya hubungan Indonesia dan juga Jepang menggugah sekolah ini untuk menyapa beberapa negara lain untuk bekerja sama serupa seperti dengan Rumania dan sebagainya. Lalu bagaimana anak orang asing apakah bisa bersekolah di tempat ini? Ternyata siswa di sekolah ini tidak memandang asal negara. Bahkan ternyata ada alumni SD tersebut yang kini menjadi anggota grup band Speed yang cukup terkenal di Jepang. Ayah Vanessa Angel, Dodi Sudrajat, mengungkapkan alasan ikut mengajukan permohonan perwalian. Padahal permohonan sudah dimasukkan ke Pengadilan Agama Jakarta Barat bersama besannya. Saat ditemui, Dodi menerangkan karena memiliki domisili yang berbeda dengan besannya tersebut. Hal ini disampaikan dalam video yang diunggah di YouTube Cumi Cumi pada Minggu 21 November. Di mana Dodi berdomisili di Jakarta Pusat sedangkan ayah Bibi Ardiansyah Faisal berdomisili di Jakarta Barat. Sehingga Dodi pilih mengajukan permohonan hak perwalian sesuai dengan domisili masing-masing. Meski demikian, ia merasa tak seharusnya keputusan tersebut dipermasalahkan. Lantaran menurutnya pengajuan hak perwalian atas Galaskai bukanlah suatu hal yang buruk. Dodi menuturkan semua ini untuk sang cucu agar jelas secara hukum siapa walinya. Dalam permohonan perwalian, orang tua Vanessa Angel dan Bibi Ardiansyah sama-sama menjadi pemohon. Lantas Faisal menanggapi keputusan Dodi yang mengajukan permohonan di pengadilan agama lain. Faisal berharap terkait hak asuh Galaskai tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. Indonesia selaku tuan rumah dipastikan harus menelan kekecewaan lantaran tidak bisa memenangkan gelar sama sekali di Indonesia Master 2021. Satu-satunya wakil Indonesia yang berjuang di final, yakni Marcus Gideon dan juga Kevin Sanjaya, harus puas berada di posisi runner-up Indonesia Master 2021. Kontingen bulu tangkis merah putih pun harus merasakan hampa gelar untuk pertama kalinya dalam sejarah Indonesia Masters. Sementara itu, gelar perdana Indonesia Masters akhirnya berhasil dimenangkan Kento Momota dari Jepang dan juga An Se-young Korea Selatan. Kedua pebulu tangkis yang bermain di sektor tunggal itu mampu menuntaskan penantiannya dengan memenangkan laga final edisi kali ini. Kento Momota mampu menyegel gelar juara setelah mengalahkan Anders Antonsen dari Denmark di final tunggal putra.
Sementara itu, An Se-young mampu menuntaskan misi balas dendam dengan mengalahkan Akane Yamaguchi dari Jepang di final tunggal putri. Penyelenggaraan Indonesia Masters 2021 pun telah selesai digelar. Setelahnya akan ada ajang Indonesia Open di tempat yang sama mulai Selasa 23 September 2021. Demikian tadi 4 informasi terupdate hari ini, dan jangan lupa untuk terus mendengarkan Tribun News Today hanya di Spotify, Tribun News Podcast, dan juga YouTube tribunnews.com. Tetap patuhi protokol kesehatan 3M dengan memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak atau menjauhi kerumunan. Saya Hakim pamit, sampai jumpa, salam sehat untuk semua. Tribun News Today.